Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Nisa dengan NIM 933809219 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas Hermeneutika 5B. Adapun video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Nah, di sini saya akan sedikit menjabarkan tentang hermeneutika Al-Quran yang dikemukakan oleh Muhammad Arqon. Baik, langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu biografi Muhammad Arqon. Muhammad Arqon lahir pada 1 Februari 1928 di Taurid Mimoun, Kabilia, Aljazair. Kabilia merupakan daerah pegunungan berpenduduk Berber, terletak di sebelah timur Aljazair. Berber adalah penduduk yang tersebar di Afrika bagian utara. Adapun bahasa yang dipakai adalah bahasa non-Arab atau Ajamiyah. Orang tua Arqon adalah tokoh masyarakat di daerahnya dan masih menggunakan bahasa aslinya, yaitu bahasa Kabilia. Walaupun demikian, Arqon sendiri menguasai dengan baik bahasa Arab, bahasa nasional Aljazair yang dia pelajari sejak muda. Tetapi dalam pengungkapan gagasannya, dia banyak menuliskan dalam bahasa Prancis. Sebagai anak seorang pedagang rempah-rempah, Arqon tumbuh menjadi sarjana dan pemikir internasional yang sangat sukses. Arqon berasal dari keluarga sederhana yang tergolong pada strata sosial yang rendah. Dalam masyarakat Kabilia, Islam berkembang melalui tradisi lisan, sehingga taktik hafalan komunal cenderung mengabaikan studi literate. Ketika Arqon lahir dan dibesarkan, Aljazair berada di bawah kekuasaan Prancis. Prancis melakukan kolonialisasi dan menguasai negara itu sejak 1830. Bahasa Kabilia merupakan wadah penyampaian sehimpunan tradisi dan nilai pengarah yang menyangkut kehidupan sosial dan ekonomi yang beribuan tahun lamanya. Bahasa Arab adalah alat pengungkapan dan pelestarian tradisi dalam bidang keagamaan yang mengaitkan Aljazair dengan bahasa lain di Afrika Utara dan Timur Tengah. Sedangkan bahasa Prancis merupakan bahasa pemerintahan dan sarana pemasukan nilai dan tradisi ilmiah barat yang disampaikan melalui sekolah-sekolah Prancis yang didirikan oleh penguasa penjajahan. Adapun pada tahun 1950 sampai 1954, Arqon belajar bahasa dan sastra Arab di Universitas Algiers. Di tengah perang pembebasan Aljazair dari Prancis, kemudian dia mendaftarkan diri sebagai mahasiswa di Paris. Sejak saat itu, dia menetap di Prancis. Lalu pada tahun 1961, dia diangkat menjadi dosen di Universitas Sorbonne di Paris, yaitu tempat di mana dia memperoleh gelar doktor sastra pada tahun 1969. Dari tahun 1970 sampai 1972, Arqon mengajar di Universitas Lyon dan kemudian kembali ke Paris sebagai guru besar sejarah pemikiran Islam. Kemudian meluaskan pengaruhnya ke Eropa, Amerika, Afrika, dan Asia. Arqon menekuni dalam bidang bahasa dan sastra Arab serta pemikiran Islam. Jenjang pendidikan formal itu membuat pergaulannya semakin erat dengan 3 bahasa tersebut. Keterlibatannya dalam ketiga bahasa itu menjadi faktor penting yang mempengaruhi cara berpikir dan perkembangan dalam pemikirannya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu konsep hermeneutika Muhammad Arqon. Dalam menafsirkan Al-Quran, Arqon menggunakan hermeneutika, yaitu metode yang digunakan untuk menghidupkan kembali sebuah tradisi melalui penafsiran ulang yang sejalan dengan dinamika sosial. Ada 3 hal yang berada dalam lingkaran hermeneutika ini, yaitu pengarang, teks, dan pembaca. Adapun kesinambungan dari ketiga elemen tersebut yaitu seperti yang dikatakan Barthes bahwa
apabila pengarang telah mati, maka tekslah yang mungkin sebagai wakil dari pengarang tersebut, dan pembaca juga punya hak untuk melakukan interpretasi terhadap teks. Arkon merupakan salah satu pemikir kontemporer yang mana menitik beratkan konsentrasinya terhadap kajian bahasa. Dan dalam permasalahan bahasa ini, Arkon memandang bahwa agama Islam bersumber dari teks-teks Al-Quran. Dan menurut Arkon sendiri bahwa teks Al-Quran itu sangatlah kaya akan simbol-simbol, makna-makna, dan juga senantiasa terbuka untuk segala penafsiran. Karena dalam pandangan Arkon, teks-teks sangatlah berkaitan dengan bahasa, pemikiran, dan kesejarahan. Arkon juga memandang bahwa teks Al-Quran sebagai sesuatu yang bebas untuk diinterpretasi, yang mana hal ini mirip dengan apa yang dikatakan oleh Hans Georg Gadamer bahwa suatu teks itu tetap terbuka dan tidak terbatas untuk diinterpretasi. Karena apa? Karena suatu interpretasi ini dapat memperkaya arti suatu teks dan juga tidak hanya terbatas pada masa lampau, akan tetapi mempunyai keterbukaan juga terhadap masa depan. Maka karena sebab itulah menginterpretasikan teks tidaklah pernah selesai, karena setiap zaman harus mengusahakan interpretasinya sendiri. Dalam konteks inilah Al-Quran juga sangat bebas diinterpretasi sesuai dengan zaman dan kondisi, guna memberikan pencerahan terhadap manusia dengan tuntutan zaman. Dan agar tidak sampai terjadi penyelewengan makna maupun distorsi makna dalam memahami teks-teks Al-Quran, yang mana di dalamnya tentu banyak tanda-tanda serta pertanda yang harus digali oleh para pemikir Islam kontemporer. Oleh karena itu, teks Al-Quran menurut Arkon ini tidaklah bisa lepas dari konteks hermeneutik sebagai alat penafsirannya. Karena hermeneutik sebagai metode filsafat akan tetap relevan dengan konteks zaman. Dalam hal ini, sebagai seorang pemikir, Arkon memang cukup lihai dalam sebuah permasalahan hermeneutik. Hal ini bisa dilihat ketika dia mengkaji ulang serta melakukan pemaknaan ulang yang dalam terhadap sebuah teks-teks keagamaan, baik yang berhubungan dengan teks Al-Quran maupun interpretasi-interpretasi ulama terdahulu. Adapun menurut Arkon sendiri bahwa hermeneutika lahir dari pengertian wahyu yang mana termuat dalam dua korpus, yaitu teks suci Al-Quran dan sunnah Nabi. Dan menurut Arkon juga bahwa hermeneutik sendiri berhubungan dengan historisitas, karena teks-teks itu bukanlah produk sudah jadi dan terbebas dari ruang dan waktu. Akan tetapi hermeneutika di sini diliputi dan juga terikat oleh kondisi sosial politis, budaya, situasi historis, dan suasana psikologis. Oleh sebab itu, Arkon mengaitkan teks-teks Islam dengan setting historisnya, baik yang berupa asbabun nuzul, asbabul wurud, dan historis keagamaan lainnya. Karena dalam hal ini, yang mana menurut Arkon, kadang-kadang pembaca tidak memperhatikan apa tujuan dan maksud pengarang yang sebenarnya, sehingga mencomot begitu saja teks-teks tersebut. Yang selanjutnya yaitu analisa pemikiran Muhammad Arkon. Di antara pemikiran Muhammad Arkon yaitu kritik nalar Islam. Menurut Arkon, umat Islam sebagian besar dapat dikatakan belum beranjak dari pembahasan teologis dogmatis yang sifatnya kaku dan tidak dapat diperdebatkan lagi. Istilahnya, umat Islam masih terkungkung dan berpegang teguh dengan dogma-dogma agama yang sudah tidak diperkenankan untuk mengotak-ngatiknya, dengan alasan dogma tersebut dianggap mutlak kebenarannya. Hal demikian mengakibatkan pemikiran umat Islam menjadi stagnan. Untuk itu, Arkon menyarankan agar umat Islam bersedia melakukan
pembahasan secara ilmiah dan terbuka dalam mempelajari dan mempergunakan etika ajaran Al-Quran yang dapat dilepaskan dari konteks sejarah. Adapun dari pemikiran Barat modern, Arkon ingin mengambil rasionalitas dan sikap kritisnya yang memungkinkan untuk memahami agama dengan cara yang lebih mendalam dan membongkar ketertutupan dan penyelewengan melalui perpaduan tersebut. Arkon ingin menciptakan suatu pemikiran Islam yang mampu menjawab tantangan yang dihadapi Muslim di dunia modern dan menjadi sarana emansipasi manusia. Kemudian, dalam melakukan kritik nalar Islam ini, Arkon menggunakan metode kritik sejarah. Arkon melihat perlunya metode kritik untuk membaca sejarah pemikiran Arab Islam. Dengan historisme dimaksudkan untuk melihat seluruh fenomena sosial dan budaya melalui perspektif historis, bahwa masa lampau harus dilihat menurut strata historikalnya. Kemudian yang kedua yaitu yang terfikirkan dan yang tak terfikirkan. Pertama, yang terfikirkan. Maksudnya adalah hal-hal yang mungkin umat Islam memikirkannya, yang demikian bisa dipikirkannya karena merupakan hal yang jelas atau boleh difikirkan. Yang kedua, yang tak terfikirkan atau belum terfikirkan. Maksudnya adalah hal-hal yang tidak mempunyai hubungan, tidak ada keterkaitan antara ajaran agama dengan nilai dan norma transenden semestinya. Seperti halnya tidak ada keterkaitan antara apa yang dilakukan oleh ilmuwan dan ulama. Kemudian yang ketiga yaitu dialog antar agama. Dalam pandangan Arkon, dialog antar agama harus berangkat dari pengalaman-pengalaman empiris yang berpijak pada realitas sejarah. Arkon menyarankan konsep Islamologi terapan, istilahnya untuk memahami, mencermati, dan menganalisis konstruksi keilmuan dan pemikiran Islam yang harus menggunakan berbagai metode ilmu-ilmu sosial. Dalam hal ini, Arkon memberikan 4 hal untuk dialog antar agama. Yang pertama yaitu melakukan pemikiran kembali terhadap konsep-konsep lama tentang agama dan masyarakat untuk menuju suatu era pemikiran baru berdasarkan solidaritas historis dan integrasi sosial. Yang kedua, melakukan reformasi pemikiran dari pemikiran teologis yang eksekutif menuju kritisme radikal tanpa konsep terhadap akal religius, sebagaimana fungsinya dalam seluruh tradisi agama-agama tersebut. Yang ketiga, kita harus melampaui pembagian antara akal religius dan akal pencerahan. Yang keempat, perlunya studi agama secara historis antropologis. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari penjelasan-penjelasan yang telah saya paparkan di awal tadi, dapat disimpulkan bahwa Muhammad Arkon menggunakan hermeneutika, yaitu metode yang digunakan untuk menghidupkan kembali sebuah tradisi melalui penafsiran ulang yang sejalan dengan dinamika sosial dalam menafsirkan Al-Quran. Ada 3 hal yang berkaitan dengan lingkaran hermeneutika ini, yaitu pengarang, teks, dan pembaca, yang mana ketiga hal tersebut saling berkesinambungan. Adapun dalam pemikirannya, Arkon menitik beratkan konsentrasinya terhadap kajian bahasa, dan dalam permasalahan bahasa ini, dia memandang bahwa agama Islam bersumber dari teks-teks Al-Quran. Arkon juga memandang bahwa teks Al-Quran adalah sesuatu yang bebas untuk diinterpretasi, yaitu suatu teks itu tetap terbuka dan tidak terbatas untuk interpretasi, karena suatu interpretasi ini dapat memperkaya arti suatu teks dan juga tidak hanya terbatas pada masa lampau, akan tetapi mempunyai keterbukaan juga terhadap masa depan. Nah, itu tadi merupakan sedikit penjelasan dari saya. Apabila terdapat kurang lebihnya atau salah dalam penjelasan saya,
Mohon dibenarkan dan mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.